ganggu saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan, Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, Mbak. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita sering bertanya, mengapa sesuatu itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, segala yang terjadi adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita mengaku, jikalau tanpa Tuhan, sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Sampai kita akhirnya nanti bisa berserah sepenuh kepada Tuhan, mengangkat tangan kita. Ini hidupku Tuhan. Saya rindu sidang jemaat menaikkan lagu pujian dari KUR Kaum Muda Remaja yang berjudul Ku Tak Mampu Tanpamu. Hari-hari ku lalui di dalam hidup ini, banyak hal tak ku mengerti, tapi harus terjadi. Suka duka silih berganti, tawa tangis datang dan pergi, membuatku bertanya, mengapa harus ku alami KUR segala yang terjadi dalam hidupku, membuatku harus mengaku bahwa ku tak mampu tanpamu, Yesus di sisiku. Ajarku berserah padamu, Yesus, agar kehendakmu terjadi di dalam hidupku. Oh Yesusku, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui di dalam hidup ini. Banyak hal tak ku mengerti, tapi harus terjadi. Suka duka silih berganti, silih berganti, tawa tangis datang dan pergi, membuatku bertanya, mengapa harus ku alami KUR segala yang terjadi dalam hidupku, membuatku harus mengaku bahwa ku tak mampu tanpamu, Yesus di sisiku. Ajarku berserah padamu, Yesus, agar kehendakmu terjadi di dalam hidupku. Oh Yesusku, KUR segala yang terjadi, segala yang terjadi dalam hidupku, membuatku harus mengaku bahwa ku tak mampu tanpamu, Yesus di sini.
padamu Yesus, agar kehendak-Mu terjadi di dalam hidupku, oh Yesusku. Kita lanjutkan dengan pujian Kita Dipilih, nyanyian rohani nomor 230. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita dipilih dari segala suku, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala suku. Dipilih jadi umat-Nya, oh kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. kami persilahkan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan pujian Kukan Bangkit dari nyanyian rohani nomor 381. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua sekali lagi, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua
umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mendengar firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kur, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kami persilahkan duduk kembali. Kita akan lanjutkan dengan pujian dari nyanyian Pesalu nomor 67 yang berjudul Ciptakan Kasih-Mu. Apa arti hidup, oh Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kur, kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Ayat 2, ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kur, kasih-Mu oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Ayat 3, kasih-Mu yang panjang sabar. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, kasih tiada berkesudahan. Ciptakan dalam diriku kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan
hidupku ini mengasihi sesama seperti teladanmu mengasihi aku sepenuhnya. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk bisa menjadi bejana yang siap diisi oleh firman Tuhan. Kita mohon uluran tangan belas kasihan Tuhan, agar setiap pembukaan firman Tuhan dinyatakan menolong kehidupan kita, dan kita bisa memandang wajah Yesus yang mati di kayu salib karena dosa kita, cacat celah kita, kepahitan dan kejahatan kita, sehingga kehidupan kita terus-menerus diperbaharui dan mengalami pembaharuan oleh kebenaran firman-Nya. Sampai pada saatnya kita bisa hidup suci benar, sama seperti Yesus yang suci dan benar adanya. Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian Di Kayu Salib Aku Melihat, dari nyanyian Pesalu nomor 159. Waktuku datang merana di kaki salib Tuhan, ku rasa sangat berdosa, sebab yang ku salibkan. Ayat 2, sering ku menyangkal Tuhan, Sering ku menyangkal Tuhan, waktuku dicobai. pada kurnia waktu dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kayu salib aku melihat segala kejahatanku, olehnya Yesus menderita sama untuk selamatkan. Kur sekali lagi kita mengatakan di kayu salib aku melihat segala kejahatanku, olehnya Yesus sana untuk selamatkan. Haleluya. Biar kami selalu ingat akan korban-Mu di kayu salib yang sudah menemukan hidup kami, menebus kehidupan kami, manusia kafir yang berdosa ini Tuhan, untuk satu waktu bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Namun kami masih banyak melihat kekurangan, kelemahan kami, banyak dosa kami, cacat celah kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, isikan firman-Mu pada bejana tanah liat yang banyak kekurangan kelemahan ini, supaya sungguh-sungguh kami mengalami penyucian, pembaharuan, sampai satu kelak menjadi buli-buli emas berisi mana, kehidupan sempurna seperti Tuhan, layak untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Buli-buli emas Tuhan, kehidupan yang kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Tuhan, kuat teguh hati dalam ibadah pelayanan, tidak pernah menyerah kalah Tuhan.
Engkau tolong kami semua. Terima kasih sampai Engkau datang kami bersama Engkau selamanya. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua yang ada di sini maupun yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Urapi untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh bisa menyembah-Mu, menyerahkan segenap hidup ke dalam tangan-Mu. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Masih kitab Wahyu pasal 7 ayat yang pertama. Wahyu 7 ayat yang pertama. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat dan di laut atau di pohon-pohon. Puji Tuhan. Jadi kita bicara angin, itulah dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Angin adalah kehidupan yang mengalami lahir baru, lahir kembali lewat air dan roh, lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus, sehingga bisa memiliki hidup baru, hidup surgawi. Waktu Yesus baptis air, keluar dari kuburan air, mengalami Roh Kudus, baptis Roh Kudus, ya, saudara, langit terbuka, itu hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam kebenaran, menghampakan diri, ada merasa tidak ada apa-apa. Kemudian juga taat dengar-dengaran, melakukan kehendak Bapa, hanya melakukan kehendak Bapa. Nah, itulah sama dengan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam dan raja. Itulah angin, hidup baru. Yang mau melayani harus baptis air, baptis Roh Kudus, hidup baru. Nah, ini kemudian bisa menerima hidup baru, itulah hidup benar, menghampakan diri, tidak mengandalkan sesuatu di dunia, ada tapi merasa tidak ada, tidak mengandalkan sesuatu pun di dunia, hanya mengandalkan Tuhan dan taat dengar-dengaran, melakukan kehendak Tuhan. Itulah sama dengan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam dan raja. Kemudian angin bertiup, yaitu ditiup oleh Tuhan. Angin bertiup, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dalam urapan Roh Kudus tadi, dilahirkan baru oleh air dan roh dalam urapan Roh Kudus yang dipakai, diutus oleh Tuhan untuk membawa bau harum Kristus, bau harum Kristus. Lewat kabar baik, itu Yesus sebagai juru selamat, lewat kabar baik supaya banyak orang berdosa bisa percaya Yesus dan diselamatkan, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan, tidak dihukum, diberkati Tuhan. Juga lewat kabar mempelai, itulah menunjuk Yesus sebagai Raja mempelai pria surga, yang menyucikan, mengubahkan kita, orang-orang yang sudah selamat menjadi sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Inilah tugas angin bertiup, ya. Nah, ini yang disebut, jadi angin bertiup, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus, dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, pelayanan kegerakan Roh Kudus ujian akhir, pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Ini kita dipakai semuanya, mau ditiup oleh Tuhan,
waspada. Tadi disebut angin tidak boleh bertiup, angin tidak bertiup lagi. Nah, ada 3 istilah, 3 pengertian angin tidak bertiup. Nah ini hati-hati, sementara Tuhan mau meniup kita, mau memakai, tapi ada angin, waspada. 3 pengertian angin tidak bertiup. Nomor 1 yaitu tidak mau. Nah, ini kehidupan yang tidak mau lahir baru. Nah, tidak mau lahir baru, tidak mau baptisan air, baptisan Roh Kudus, tidak mau lahir, atau sudah baptis air, baptis Roh Kudus, tetapi tetap mempertahankan hidup lama, ya, dosa-dosa sampai puncaknya dosa, sehingga tidak mau juga diutus oleh Tuhan, tidak mau dipakai oleh Tuhan. Oh nanti saja, tidak mau. Itu angin tidak bertiup, tidak mau, tidak mau. Yang kedua, angin tidak bertiup adalah ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan tetapi berhenti di tengah jalan, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan, tinggalkan jabatan pelayanan seperti Yudas Iskariot. Itu angin tidak. Ketiga, angin tidak bertiup dalam kitab Wahyu 7 ayat 1 itu tidak bisa lagi. Angin tidak bertiup adalah tidak bisa lagi. Ya, tertutup kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak bisa lagi melayani Tuhan sebab pembangunan tubuh Kristus sudah selesai. Mempelai wanita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Nanti ayat 2 dan seterusnya itu tentang meterai. Mempelai wanita sudah dimeteraikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari selama masih ada kesempatan hari-hari ini, biarlah kita semua menjadi angin yang bertiup. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang dipakai Tuhan dalam kegerakan hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita bisa menjadi mempelai wanita surga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, untuk bisa dipakai Tuhan ada persiapan. Ya, orang mau kerja itu persiapan. Kalau ke kantor umpama dan lain ada persiapan apa? Kalau mau ke sawah, bawa pacul, bawa ini, ada persiapan. Nah, kita sudah siap dipakai oleh Tuhan, ayo serahkan hidup untuk dipakai. Jangan tidak mau nanti tidak bisa. Jangan berhenti di tengah jalan. Ayo yang bagus terus kita dipakai Tuhan sampai kesempurnaan. Persiapannya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Persiapan ini kehidupan yang dipakai Tuhan harus ada persiapan. Ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan ayat 5. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berpuasa, berdoa. Ayat 5 langsung ya. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat. Di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Memberitakan firman di rumah ibadat. Nah ini saja. Jadi persiapan untuk dipakai Tuhan, diutus Tuhan. Saja, itu adalah berdoa. Itu persiapannya. Saja, berdoa ditambah berpuasa. Rasul Paulus berpuasa. Berdoa berpuasa. Nanti kita berdoa ditambah doa malam. Nah, ini persiapan. Ada doa semalam suntuk. Saudara, ini berdoa, banyak berdoa. Saudara, untuk menghadapi tugas khusus dari Tuhan, menghadapi pengutusan. Dan ini persiapan kita. Persiapan untuk menghadapi, untuk menerima tugas khusus dari Tuhan. Saudara, pengutusan Tuhan. Kita berdoa puasa, berdoa semalam suntuk, berdoa menyembah untuk menerima tugas khusus dari Tuhan, pengutusan Tuhan, yaitu memberitakan firman di dalam rumah ibadah. Itu firman pengajaran. Setiap Yesus masuk rumah ibadah, firman pengajaran. Yaitu pelayanan pembangunan tubuh Kristus, yaitu memberitakan firman Allah di rumah ibadah, memberitakan kabar mempelai kepada orang-orang yang sudah selamat. Itu sama dengan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini tugas kita. Tugas khusus di akhir zaman. Penginjilan banyak,
Sudah banyak penginjilan ini, tapi kita juga dipakai penginjilan. Buktinya ada baptisan, ada yang penginjilan. Tapi tugas khusus yang terakhir itulah pengajaran. Ya, pengajaran. Kegerakan penginjilan banyak, tiap hari ada. Kegerakan doa banyak juga. Tapi kegerakan firman pengajaran, nah ini yang masih mungkin embun, mungkin masih sedikit, mungkin hujan rintik, sampai nanti hujan lebat. Ini tugas khusus. Ya, persiapannya itu banyak berdoa. Berdoa puasa, berdoa semalam suntuk, berdoa menyembah, doa malam nanti. Itu semua persiapan untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari nikah, nah, supaya bisa melayani nikah. So, mungkin ada yang merasa, waduh nikah ini kok terus tengkar terus ini. Nah, kurang berdoa. Untuk bisa melayani nikah, ayo berdoa juga. Pembangunan tubuh Kristus mulai dari nikah, rumah tangga. Sudah itu dalam penggembalaan. Nah, sudah itu antar penggembala, kunjungan-kunjungan. Paling dekat ke Tondanu nanti ke Manado. Ini kunjungan, ini pembangunan sampai tubuh yang sempurna. Israel kafir menjadi satu tubuh. Ya, itulah persiapannya. Banyak berdoa untuk melayani pembangunan tubuh. Terus banyak berdoa hari-hari ini. Ya, semoga kita mengerti. Nah, untuk apa? Kita berdoa, berpuasa, doa malam, doa semalam suntuk untuk mengalami perobekan daging. Wahyu 7 ini adalah buli-buli, bicara tentang buli-buli emas. Nah, sementara kita buli-buli tanah liat. Nah, tidak cocok. Nah, ini perobekan daging, buli-buli tanah liat ini daging. So, ya, jadi kita berdoa, berpuasa, berdoa malam, berdoa semalam untuk mengalami perobekan daging dengan segala hawa nafsu, keinginan, hawa nafsu daging, keinginan daging, kehebatan daging, kekuatan daging, kehebatan daging, sampai kelemahan daging juga, kelemahan daging itu yang harus dirobek sehingga kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan. Nah ini kita harus sadar, kita ini cuma tanah liat, daging. Nah ini harus sadar sampai bisa menyerah kepada Tuhan. Itu gunanya berdoa. Ya, jangan pikir melayani itu yang hebat. Mulai dari nikah. Tidak gampang melayani nikah itu. Tidak gampang melayani nikah. Lebih meningkat di dalam penggembalaan. Tidak gampang. Antar penggembalaan juga saya mengalami. Waduh, tidak mampu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Nah, itulah sampai tubuh semua. Makanya kita harus banyak berdoa. Perobekan daging, segala keinginan jangan melayani karena keinginan hawa nafsu. Segala kehebatan mungkin merasa kuat daging ini, kekuatan daging, kehebatan daging, atau lemah. Aduh, saya tidak layak, tidak bisa. Kelemahan daging semua dirobek sehingga kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita bisa menyerah sepenuh, sama dengan melayani sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu yang penting. Menyerah sepenuh itu terserah engkau. Ayo sana, ya sana. Seperti angin ditiup, ke sana, sana. Kita ingin ke sana, ditiup ke Jangan ditiup ke sana, ingin ke sana seperti Yunus. Ya, ditiup ke Niniwe, wah di sana jahat-jahat. Kalau ke Tarsis, wah jangan-jangan aku diterima, dipuji-puji, di situ aku disiksa-siksa nanti. Nah, akhirnya dapat badai gelombang. Nah, itu harus sesuai kehendak Tuhan. Melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, melayani dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah ini garis beratnya, titik beratnya di sini. Kita berdoa untuk merobek segala daging itu, sehingga kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita bisa melayani sesuai kehendak Tuhan. Kita melayani dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Semoga kita bisa. Kalau kekuatan sendiri, saya bilang istilah gulung tikar saya tidak bisa, tidak bisa. Saya ingat waktu pertama kali menginjakkan kaki di tanah Sumatera, dipanggil ke sana, diutus Tuhan. Waduh, sudah ada yang bilang ya kalau dia begini, habis saya keder juga, keder juga. Karena dia sudah duluan di tanah Sumatera, sudah hebat-hebat, sudah terkenal ya di sana. Kalau lempinel ngek ini di mimbar dia bilang ngek. Ada orang laporan, saya aduh takut juga aku.
Enggak punya kekuatan. Nah, inilah banyak doa. Ya, tapi terbalik ya, akhirnya yang ngek sungguhan gitu ya. Nah, itu yang mau ngek orang, ngek Tuhan. Nah, itu kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau kita sudah bisa menyerah, bisa melayani sesuai kehendak Tuhan, terserah kok Tuhan. Mau ke sana, kemana terserah Tuhan. Kita melayani dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bekal pengutusan kepada kita. Jadi kita persiapan yang matang, sungguh-sungguh sampai bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan bekal pengutusan kepada kita. Tuhan memberikan bekal pengutusan. Nomor 1 di dalam Lukas pasal 22. Ini bekal pengutusan Tuhan. Saudara, Lukas pasal 22 ayat 35 mulai. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Nah ini ya, kenapa begitu? Terus katanya kepada mereka, tetapi sekarang siapa mempunyai pundi-pundi, ia membawanya, hendaklah ia membawanya. Demikian yang mempunyai bekal, siapa tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. 37, sebab aku berkata pada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jadi Tuhan memberi bekal nomor 1, bekal 2 pedang. 2 pedang ini, pedang pertama perjanjian lama, pedang kedua perjanjian baru. Sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Kabar mempelai, inilah bekal kita. Saudara, bekal. Sudah cukup. Nah, kalau sudah bekalnya pedang, nah ini yang didoakan. Ya, mau melayani di dalam nikah, rumah tangga, dalam penggembalaan, bukakan firman Tuhan. Inilah pembukaan firman. Itu bekal kita. Mau pandai, mau hebat, tidak kuat. Musa itu sebagai contoh, saya selalu memberi contoh Musa. Sudah pandai, anak raja, punya kedudukan kaya. Wah bisa melayani dia, hebat. Melayani 2 orang, tidak bisa. Nah, 2 orang ini kepada kita paling dekat, 2 orang menunjukkan nikah. Mau melayani nikah dengan kepandaian, dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Harus bekal pedang. Harus bekal. Nah inilah, makanya kita harus perhatikan pembukaan firman. Doakan selalu supaya ada 2 pedang yang Tuhan berikan. Nah, kalau sudah kita menerima pembukaan firman Allah, 2 pedang, firman yang lebih tajam, firman pengajaran lebih, jawabannya sudah cukup. Nah, sudah cukup. Amin, sudah cukup. Nah, tidak akan kekurangan. Sudah cukup. Cukup. Ini Lukas 22. Ini menghadapi penampian di ayat 31. Simon, lihat iblis menuntut menampi kamu seperti gandum. Nah, sudah cukup menghadapi goncangan apapun. Halangan, rintangan, goncangan apa, sudah cukup. Dengan bekal pedang. Tadi kamu punya pundi-pundi uang bawa, tidak punya ya tidak usah, tidak bergantung. Sudah cukup. Dalam hal sudah cukup tadi menghadapi kegoncangan-kegoncangan di dunia, sudah cukup. Ya, ini nomor 1. Nomor 2, sudah cukup, takkan kekurangan, tidak kekurangan. Nah inilah bekal pertama, pedang. Ini malam ini mari kita berdoa menyembah Tuhan, ditambah doa malam. Ini yang didoakan nomor 1, ada pembukaan firman, ada pedang firman. Ya, kita harus menjual jubah. Untuk mendapatkan pedang, membeli pedang harus menjual jubah. Menjual jubah, nah, itu berkorban waktu, mungkin harus dengar firman hari-hari, berkorban waktu menjual jubah, berkorban waktu, tenaga, keuangan, apa saja, gengsi mungkin dan lain-lain, harus untuk mendapatkan pedang firman. Kalau sudah dapat, sudah cukup, biar goncangan apapun, ya, Tuhan tolong semuanya. Itu pertama. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 20
Itu pengutusan. Yang kedua, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus. Pertama, pedang. Tadi dikaitkan dengan penyucian. Pedang, kita menerima pedang artinya hidup suci. Itu saja. Ya, tadi belum saya sebut. Menerima pedang, firman pengajaran sama dengan hidup suci. Itu yang penting. Melayani itu kan bukan S1, S2 seperti Musa. S suci. Mau melayani nikah, biar kita apa saja. Mau pandai, mau tidak pandai, mau kaya, tidak kaya. Asal suci bisa melayani nikah. Bisa. Melayani penggembalaan bisa. Tapi biar pandai kalau tidak suci, waduh, tidak bisa melayani nikah saja, tidak bisa. Apalagi penggembalaan, apalagi antar penggembalaan. Ya tadi itu, bangkrut. Betul-betul bangkrut. Tidak bisa, harus hidup suci. Itu pegang pedang, hidup suci. Ya, semoga kita mengerti. Kita harus jual jubah untuk mendapat pedang, untuk hidup suci. Korbankan semua untuk hidup suci. Harus hidup suci. Maka Tuhan berkata, sudah cukup. Sudah cukup. Menghadapi goncangan apapun kita menang. Takkan kekurangan aku. Sudah cukup semua. Nah, Tuhan tolong. Yang kedua, bekal Roh Kudus. Bekal Roh Kudus. Urapan Roh Kudus. Ya, urapan Roh Kudus membuat kita setia. Roh Kudus, sifat Roh Kudus setia dan berkobar-kobar. Urapan Roh Kudus itu setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dalam nikah harus setia. Dalam penggembalaan setia, berkobar, dalam kunjungan setia, kesetiaan. Satu kesucian, dua kesetiaan. Itu saja bekalnya Tuhan. Firman, pedang, dan Roh Kudus. Kesetiaan, setia berkobar. Nah, kalau ini ada terus kita pegang sekarang, nah, makin meningkat kesucian, makin meningkat urapan kesetiaan, makin meningkat kesucian, makin meningkat kesetiaan, urapan. Satu waktu akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Inilah bekal kita. Menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Firman, Roh Kudus menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Kegunaannya terakhir. Inilah bekal kita. Di dalam nikah, ayo pedang sama. Pembangunan tubuh Kristus, kabar mempelai, itu mulai dari nikah. Pegang pedang hidup suci. Urapan Roh Kudus, kesetiaan. Nah, bukan cuma berbahasa roh, itu salah satu tanda. Tapi tanda selanjutnya, setia juga. Kesetiaan. Setia dan berkobar selalu. Kalau itu ada terus meningkat, sudah. Dua sayap burung nasar yang besar. Ini bekal kita. Kegunaannya, Wahyu 12 ayat 14. Kegunaan dua sayap burung nasar yang besar. Kepada perempuan itu, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah ini jadi kegunaan dua sayap burung nasar. 1 Wahyu 12:14. Ini membawa kita melintasi badai lautan dunia. Ini kedua sayap burung nasar yang besar. Membawa kita melintasi badai lautan dunia. Dunia ini badai, semua serba sulit, serba ini. Tapi kalau ada dua sayap burung nasar melintasi badai lautan dunia. Membawa kita untuk melintasi badai lautan dunia. Artinya memelihara, melindungi dan memelihara kita di tengah dunia yang sudah sulit ini, dalam kesulitan besar. Ya, memelihara, melindungi kita di tengah dunia dalam kesulitan besar. Ya, juga celaka mara bahaya dalam kesulitan, dalam celaka mara bahaya dunia ini. Sekarang gempa, tahu-tahu ini semuanya. Nah, ini celaka mara bahaya sampai pada zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita disingkirkan ke padang gurun.
dipelihara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Ini kegunaan dua sayap. Kalau cuma mengandalkan kepandaian dan lain-lain menghadapi badai lautan dunia tidak mampu. Tidak mampu. Saja, tidak mampu kita mengandalkan kepandaian dan lain, kita tidak mampu. Harus ditambah dua sayap burung nasar yang besar. Dua sayap. Ini yang kita pohonkan lewat doa penyembahan malam ini. Kasih saya bekal Tuhan, firman, pedang, hidup suci, kasih bekal Roh Kudus, urapan kesetiaan. Nah, itu menjadi dua sayap burung nasar. Itu dua tangan, uluran dua tangan anugerah Tuhan yang besar. Sama, dua sayap burung nasar sama dengan uluran dua tangan anugerah Tuhan untuk membawa kita melintasi badai lautan, memelihara, melindungi di tengah kesulitan dunia yang besar, celaka mara bahaya, sampai nanti antikris, zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara, kita disingkirkan ke padang gurun, dipelihara dengan firman pengajaran perjamuan. Kalau Israel dulu 40 tahun, kita 3,5 tahun di padang gurun dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, dalam Yesaya pasal 40, kitab Nabi Yesaya. Nah, ini kegunaan dua sayap burung nasar, pelukan dua tangan anugerah Tuhan yang besar kepada kita semua. Di dalam Yesaya pasal yang ke kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke kitab Nabi Yesaya, itu dua sayap burung nasar yang besar, ya. Ini dua sayap burung nasar yang besar memberi kekuatan ekstra kepada kita semua, memberikan kekuatan ekstra kepada kita semua. Dua sayap burung nasar yang besar memberikan kekuatan ekstra. 39, Yesaya 39, ya. Yesaya 39 mulai ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Yesaya 40, maafkan, ya bukan 39, 40. Dia 29 mulai. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali atau burung nasar yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini Yesaya 40, 29 sampai ayat 29 sampai 31. So, ya. Ini dua sayap burung nasar yang besar memberi kekuatan ekstra kepada kita. Kekuatan ekstra kepada kita yang lemah, tidak berdaya, untuk bisa menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kekuatan ekstra, kekuatan baru untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. So, ya, kita tidak letih, lesu, so, ya. Kita tidak letih, lesu, kita tidak beban berat, semua menjadi enak dan ringan. Ya, menjadi enak dan ringan. So, ini kekuatan ekstra supaya semua kita tidak letih, lesu, beban berat, tidak rebah, dan tetapi semua menjadi enak ringan. Tambah dekat kedatangan Tuhan, dunia tambah sulit, tambah berat, kita enak dan ringan. Ini kekuatan ekstra supaya semua menjadi enak dan ringan, dan kita tetap tekun untuk menanti kedatangan Tuhan kedua. Kita tekun, terutama tekun dalam penggembalaan, tekun dalam doa. Nah, ini tekun, kita tetap tekun untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang baik. Semua enak ringan, enak ringan, tidak ada yang tersandung jatuh, tidak ada yang letih lesu beban berat tersandung jatuh, tetapi semua menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Kita tidak akan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kalau enak ringan tidak akan meninggalkan pekerjaan. Tetap tekun untuk menanti kedatangan Tuhan. Tekun dalam penggembalaan, tekun dalam berdoa hari-hari. Yang terakhir, saudara, untuk mengangkat kita, yang ketiga, dua sayap burung nasar yang besar untuk mengangkat kita ke awan-awan yang permai sampai Yerusalem yang baru.
mengangkat kita ke awan permai sampai Yerusalem. Artinya mengangkat dari kejatuhan. Ada yang jatuh mungkin diangkat kembali, dipulihkan. Kejatuhan dosa-dosa kita dipulihkan, hidup benar, tetap hidup benar, suci, diangkat dari kegagalan-kegagalan, diangkat dari kegagalan, bisa berhasil indah dengan kekuatan dua sayap burung nasar, melintasi badai lautan dunia, menjadi enak ringan hidup itu. Yang kedua, kekuatan ekstra sehingga menghadap tidak ada letih lesu beban berat, tidak ada letih lesu beban berat dan lain-lain. Semua menjadi enak dan ringan, semua tetap tekun dalam menantikan Tuhan, tekun dalam pengembalaan, tekun dalam berdoa. Dan yang terakhir, diangkat di awan-awan, diangkat dari kejatuhan. Ini tetap hidup benar, dipulihkan. Dari kegagalan-kegagalan, ayo mohon kepada Tuhan untuk bisa berhasil. Jangan tetap dalam kegagalan, harus naik, harus diangkat. Kalau tetap di dunia ini nanti ketinggalan. Sekarang mulai terangkat. Mulai ada bukti-bukti kita terangkat. Yang jatuh-jatuh, ayo bangkit kembali. Yang sudah gagal-gagal, ayo bisa berhasil indah. Mulai ada titik terang, berhasil dan indah. Dan diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas berisi mana. Diangkat itu, diubahkan oleh Tuhan. Dari buli-buli emas, dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas berisi mana. Ini mujizat, suatu mujizat secara rohani, mujizat terbesar. Buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas berisi mana. Maka itulah kuat teguh hati. Kita harus kuat teguh hati hari ini. Jangan menyerah kalah. Kalau buli-buli tanah liat tuh plak, hancur. Dikit-dikit hancur. Tapi ini buli-buli emas, ayo kuat teguh hati menghadapi apa saja. Tidak menyerah kalah kepada dosa, tidak menyerah kalah kepada keadaan, tidak menyerah kalah kepada kesulitan, tidak menyerah kalah, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak menyerah kalah. Tapi tetap percaya, berharap Tuhan. Iman, buli-buli emas itu iman sempurna. Tetap percaya, berharap Tuhan. Tetap percaya, berharap Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Sampai sungguh-sungguh kalau Tuhan datang, kita diubahkan sempurna. Mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yakin, sungguh-sungguh. Dengan adanya dua sayap burung nasar ini, semuanya sudah di dalam tangan Tuhan. Tangan anugerah Tuhan yang besar. Kita serahkan semua. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Tidak sulit Tuhan. Sekali lagi, lebih mudah. Kalau manusia tidak semudah membalik telapak tangan. Bagi Tuhan lebih mudah dari membalik telapak tangan. Asalkan sudah sungguh-sungguh kita terima pedang, terima urapan, bekal, hidup suci, setia. Setia, berkobar dalam ibadah. Itu aja dipegang. Sungguh-sungguh sampai menjadi dua sayap burung nasar yang besar, dua tangan anugerah Tuhan. Ya sudah, mujizat jasmani juga akan. Sampai kalau Tuhan datang, mujizat terakhir kita diubahkan sempurna seperti Dia. Betul-betul bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai sampai masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Inilah tentang angin tidak bertiup. Nah, kita harus menjadi angin bertiup hari-hari ini. Sungguh-sungguh tidak mau, kalau tidak mau satu waktu tidak bisa. Berhenti tidak bisa juga. Yang bagus, ayo kita semua angin bertiup, dipakai persiapan yang matang. Itulah banyak duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa untuk apa? Memerangi daging ini, tanah liat ini loh, daging dengan segala kekuatannya, kelemahannya, apanya, ayo dirobek semua daging, dirobek sampai kita mengandalkan kekuatan Tuhan, menyerah sepenuh, mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka Tuhan kasih bekal. Sudah ngaku tidak bisa Tuhan kasih bekal. Apa bekalnya? Bukan uang dan lebih dari itu. Pedang, hidup suci, Roh Kudus, setia berkuasa. Sudah cukup itu dua sayap burung nasar yang besar. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja.
Haleluya, puji Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayap. Haleluya, puji Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kur. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sekali lagi. Sekali lagi sampai mantap sungguh-sungguh. Apapun yang kita hadapi dengan kekuatan dua sayap burgas. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Engkau tahu keadaan kami di akhir zaman. Banyak kali sayap terkulai. Kami menjadi lemah, letih, lesu, beban berat. Mustahil katanya. Oh, haleluya. Kami datang kepada, beri bekal kepada kami. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan pedang firman-Mu Tuhan, menyucikan kami Tuhan. Berikan urapan-Mu membuat kami setia berkobar selalu. Haleluya, haleluya. Menjadi dua sayap burung nasar yang besar, menjadi uluran tangan anugerah yang besar atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, menghadapi badai lautan dunia kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Peluk kami dengan dua tangan anugerah yang besar Tuhan. Naungi dengan dua sayap burung nasar yang besar. Haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang gugur di tengah jalan Tuhan. Haleluya. 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 Ya la masa, ya la masa, ya la masa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la masa, ya la masa. Ya la masa, ya la masa. Haleluya. Kami tidak berdaya apa-apa Tuhan. Haleluya. Hanya butuh dua sayap burung dasar, dua tangan anugerah yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la wasa, ya la wasa. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Naungi dengan dua sayap burung dasar. Peluk dengan dua tangan anugerah yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan menghadapi badai yang dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa. Haleluya. 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 Ya la wasa, ya la wasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Biar kami menjadi angin bertiup semua Tuhan.
dipakai Tuhan semua. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan pernah menyerah kalah Tuhan. Kami menyerah sepenuh kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Kekuatan dua sayap burung dasar hari-hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya,
Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Tetap menjadi angin bertiup Tuhan. Haleluya. Tetap dipakai Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, tidak gugur di tengah jalan Tuhan. Beri kekuatan dua sayap burung nasa menghadapi apapun juga Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka, haleluya, haleluya. Kami tak mampu, tak bisa apa Tuhan. Kekuatan dua sayap burung dasar yang menopang kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, hilangkan, hilangkan, haleluya. Angkat kami dari letih lesu beban berat Tuhan. Haleluya. Dari kejatuhan Tuhan, dari kemerosotan Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ya haleluya, haleluya.
Haleluya. Menghadapi tugas-tugas kami Tuhan. Oh, berikan bekal kepada kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu yang menyucikan, Roh Kudus yang membuat kami setia berkobar. Oh, dua sayap burung dasar Tuhan. Haleluya. 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 Menghadapi apapun juga cukup dengan dua sayap burung dasar, dua tangan anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya Kau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya Raka, ya Raka. Ya Raka, ya Raka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kita bangkit berdiri bersama. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Dengan sekali lagi. Ada yang perlu mengangkat dua tangan, merasa tidak berdaya di akhir zaman. Angkat dua tangan ke atas. Bukan kebiasaan, mungkin bagaikan sayap yang sudah terkulai, tidak ada harapan. Ayo, masih ada dua sayap burung dasar yang besar. Yakin, kuat, teguh hati. Sekali lagi pelan-pelan. Kalau sudah yakin, sembah Dia. Berseru, berserah kepada Dia, jangan kepada yang lain. Haleluya. 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 Haleluya.
Ini kami tidak mampu. Oh, haleluya. Engkau yang tahu sedalam-dalamnya. Oh, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Ulurkan tangan anugerah-Mu. Naungi dengan sayap burung nasar yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami. Kuatkan kami semua. Ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami bisa melintasi badai lautan dunia sampai terangkat bersama Engkau di awan permai. Bersama Engkau selamanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami tidak bergantung pada kekuatan kami apapun. Apalagi yang memang lemah Tuhan. Semua bergantung kekuatan dua sayap burung nasar yang besar. Pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kekuatan pedang firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan dua sayap burung nasar. Tidak bisa dirintangi, dihalangi oleh apapun. Kami sampai bersama Engkau selamanya. Terima kasih syukur kepadamu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Gembalakan kami di sini di Simpang Borobudur 27 Malang, di Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Yang merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, buka firman, urapi Tuhan. Oh Tuhan, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, oleh apapun juga. Buka firman, buka jalan. Tuhan tolong semua kemalasan dan lain, tolong penyakit. Oh kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Kami tetap setia berkobar sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Kau muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kaum muda semua. Terima kasih, beri ketabahan, beri masa depan berhasil indah. Terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau tolong. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua. Mujizat terjadi Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan, tolong semua. Oh terima kasih, pekerjaan-pekerjaan belum selesai, pengurusan lain semua Engkau tolong. Mujizat selalu terjadi. Terima kasih. Yang pergumulan dalam mencari pekerjaan juga, buka firman, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi dari surga pertolongan, bisa naik kelas semua, lulus dengan baik semua, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Pergumulan
dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil Engkau jamah semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kiranya Ibu Isarini dan juga Pak Cip Engkau jamah kiranya. Ibu Untung juga Engkau jamah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Ibu Susi, Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Juni, Ibu Rachel juga Engkau jamah. Ibu Diki, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi jamah semua. Bapak Buono, Bapak Gaino, Bapak Joni, Saudara Hongte, Saudara Yohan, Saudara Esra Engkau jamah juga kami serahkan. Pak Anton, kakak-kakaknya juga, Pak Drio, Ibu Drio, tolong juga Pak Samuel, Bu Samuel, Bapak Ateng di Pamekasan jamah juga, terutama bisa beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong Ibu Sriwati juga, Ibu Dian, Engkau jamah beri kesehatan. Tolong Ibu Mariam Sukainjun di Tuban juga Engkau tolong Tuhan. Tante Maria juga jamah, Om Samuel Budianto, Bapak Peter Andi Budianto jamah juga, Bapak Gunawan di Semarang, Om Pangaribowo, Pendeta Sutrisno dan Ibu Pendeta Nadia juga, Ibu Jarwo, Ibu Min, Pak Darmono juga Engkau jamah kiranya. Pak Sagrim juga, papanya Meli juga, Tuhan tolong. Kami serahkan Ibu Kristin juga, kami serahkan Asni, Ibu Silvi, Mas Kamin juga, Tuhan Nathanael juga Engkau jamah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan lain-lain, ampuni kami semua. Kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Rencana renovasi perluasan gereja di Malang, IMB-nya tolong juga, pelaksanaannya tolong. Mujizat yang terjadi sesuai kehendak-Mu. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi gerakan gempar di mana-mana hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepada-Mu. Tidak terhalang apapun, mulai di Tondano, Manado, di Medan. Engkau tolong juga. Tuhan kami serahkan di Palangkaraya, tolong juga di Ambon, di Tarakan, Engkau tolong juga. Di Manokwari, di Jayapura, Engkau tolong juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh juga di Malang, di Surabaya, tolong juga. Kami serahkan ke dalam tangan. Di luar negeri semua, yang sesuai kehendak-Mu tolong, yang tidak sesuai Engkau batalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lempinal Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, pelayan benar. Yang di sini beri ketaatan, yang akan datang Engkau buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, Engkau membela, tolong semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, Tuhan, YouTube, majalah mana, bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepada banyak permohonan kami, Engkau yang tahu keadaan kami. Terima kasih. Sekali lagi, mari semua tutup mata. Kalau keadaan sulit betul-betul hari ini, maksud Tuhan supaya bergantung pada dua sayap burung nasar. Jangan bergantung pada kekuatan hanya buli-buli tanah, pecah, hancur semuanya. Bergantung pada Tuhan. Angkat dua tangan ke atas, kalau mau mengangkat butuh, kalau tidak masalah. Haleluya, 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 oh haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami tidak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian korban ini untuk di Tondano. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyi nyanyian tambahan, saudara. Sementara dijalankan, ya, pekerjaan Tuhan. Engkaulah perisaiku, nomor 100. Engkaulah perisaiku. Tes. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, kan berdiri di tengah badai,
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ya kan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu nanti, hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 besok. Kemudian Minggu jam 9:30 sekolah minggu, jam 11 kurang sedikit sudah dimulai. Baik, Tuhan memberkati. Tim doa rantai mohon tetap didoakan untuk kebaktian kita, juga untuk kebaktian persekutuan yang paling dekat di Tondano. Biarlah Tuhan tolong semuanya. Baik, mari kita yang berulang tahun Kemis kemarin Malang semua ini. Hari ini Ibu Dr. Ellen Erika Mardiharto di Waikabuba di NTT, ya. Bapak Riki Chandra Malang. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan jawab doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Jangan ada sampai putus asa Tuhan. Jangan ada tenggelam di tengah badai ini Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau persiapkan kami, Engkau beri bekal yang cukup bagi kami Tuhan. Dua sayap burung nasar yang besar menjamin kami sampai bertemu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Jika ada yang harus pulang, Tuhan juga jaga lingkungan Israel, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam ibadah dengan setia. Yang tinggal beri kekuatan, kami mau berdoa malam Tuhan, sungguh-sungguh Engkau menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.